Hai, perkenalkan nama saya Cindy Sirituka, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular artritis. Topik yang akan saya bahas yaitu ada 7. Yang pertama, pengertian reumatoid artritis. Yang kedua, epidemiologi reumatoid artritis. Yang ketiga, faktor resiko reumatoid artritis. Yang keempat, klasifikasi reumatoid artritis. Yang kelima, tanda dan gejala reumatoid artritis. Yang keenam, patofisiologi reumatoid artritis. Yang ketujuh, program pengendalian dan pencegahan reumatoid artritis. Yang pertama, pengertian artritis. Kata artritis berasal dari dua kata Yunani, yaitu arton yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Secara harfiah, artritis berarti radang sendi. Sedangkan reumatoid artritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian, biasanya sendi tangan dan kaki, mengalami peradangan, sehingga terjadi pembengkakan nyeri dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Yang berikut epidemiologi artritis. Angka kejadian reumatoid artritis pada tahun 2016 yang disampaikan oleh WHO adalah mencapai 20% dari penduduk dunia. 5-10% adalah mereka yang berusia 5-20 tahun dan 20% adalah mereka yang berusia 55 tahun. Menurut Riskesdas 2018, jumlah penderita reumatoid artritis di Indonesia mencapai 7,30%. Seiring bertambahnya jumlah penderita reumatoid artritis di Indonesia, justru tingkat kesadaran dan salah pengertian tentang penyakit ini cukup tinggi. Keadaan inilah menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya penderita, untuk lebih mengenai penyakit reumatoid artritis. Faktor resiko. Faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan kasus reumatoid artritis dibedakan menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, tidak dapat dimodifikasi, terdiri dari faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, dapat dimodifikasi, terdiri dari gaya hidup seperti paparan asap rokok atau zat kimia, faktor hormonal, dan bentuk badan. Klasifikasi. Yang pertama, artritis akut. Pada fase dini, gejala sistematik yang terjadi adalah lesu, anoreksia, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah tangan, lutut, siku, kaki, bahu, dan panggul. Karakteristik distribusi adalah pada persendian tangan dan kaki, metakarpal serta ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis, serta sendi metakarpal dari keempat jari kaki. Gejala lokal awalnya yaitu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi hari dan pada waktu menggerakkan persendian yang meradang. Yang kedua, artritis kronik. Kerusakan struktur persendian akibat kerusakan rawan sendi atau erosi tulang periartikular merupakan proses yang tidak dapat diperbaiki lagi dan memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruktif. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala awal reumatoid artritis biasa akan muncul secara bertahap, yaitu yang pertama, kelelahan. Yang kedua, rasa tidak enak badan. Yang ketiga, berkurangnya rentang gerak. Yang keempat, penyakit simetris. Yang kelima, banyak sendi yang terpengaruh. Yang keenam, masalah sendi. Patofisiologi. RA merupakan penyakit autoimun sistemik yang menyerang sendi.
Reaksi autoimun terjadi dalam jaringan sinoval. Kerusakan sendi mulai terjadi dari proliferasi makrofag dan fibrolas sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, kemudian terjadi neovaskularisasi. Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel inflamasi. Terbentuknya panus akibat terjadinya pertumbuhan yang irreguler pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang. Respons imunologi melibatkan peran sitokin, interleukin, proteinase, dan faktor pertumbuhan. Respon ini mengakibatkan destruksi sendi dan komplikasi sistemik. Sel T dan B merupakan respon imunologi spesifik. Sel T merupakan bagian dari sistem imunologi spesifik seluler berupa TH1, TH2, TH17, TREG, TDTH, CTL atau TC, dan NKT. Sitokin dan sel B merupakan respon imunologi spesifik humoral. Sel B berupa IgM, Ig, dan IgD. Peran sel T pada RA diawali oleh interaksi antara reseptor sel T dengan ser-epitop dari Major Histocompatibility Complex kelas 2 atau MHC2-SE dan peptida pada antigen presenting cell APC pada sinovium atau sistemik. Dan peran sel B dalam imunopatologis RA belum diketahui secara pasti. Program pengendalian dan pencegahan. Yang pertama, program pengendalian reumatoid arthritis yaitu NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yang kedua, DMARD atau disease modifying anti-rheumatic drug. Yang ketiga, kortikosteroid. Yang keempat, rehabilitasi. Dan yang kelima, pembedahan. Yang kedua, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi resiko peradangan. Yang kedua, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, mengonsumsi makanan kaya kalsium seperti kacang polong, jeruk, bayam, buncis, dan sayuran lainnya. Yang kelima, memenuhi kebutuhan air tubuh minimal 8 gelas per hari. Yang terakhir, tidak menjadi perokok aktif maupun pasif. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan rheumatoid arthritis. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.